Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kasih dan cinta Tuhan bagi kita sekalian, sehingga kita boleh menikmati persekutuan pada hari ini. Mari kita mulai ibadah kita, pertolongan kepada kita sekalian dalam ibadah pada saat ini. Jadi kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dari Roma pasal 13 ayat 18 sampai 14. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Segala ungkapan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Karena Engkau Allah pemilik kehidupan kami, Engkau Allah yang mengatur segala-galanya bagi hidup ini. Kami boleh kuat dan sehat, dan boleh ada sebagaimana hari ini karena anugerah Tuhan. Dalam kerinduan hati bersama-sama kami menikmati kebenaran firman-Mu. Kami mempersiapkan diri, hati, dan kehidupan kami Tuhan. Dan karena itu Roh Kudus tuntun kami semuanya. Biarlah kebenaran firman-Mu kami dengarkan pada saat ini dan menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama-sama pada saat ini dari Roma pasal 13 ayat yang ke-8 sampai 14. Saya akan baca bagian ini bagi kita sekalian. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian kebenaran firman Tuhan.
ibu-ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian untuk terus belajar dari kebenaran firman Tuhan dan belajar terus dalam pimpinan Roh Kudus melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi puji Tuhan atas segala kasih dan cinta Tuhan yang boleh kita alami dan kita rasakan sehingga kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Kita bersyukur atas segala hal yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Kita bersyukur atas kekuatan, kesehatan, bahkan kerinduan hati bersama-sama untuk saling menyapa dalam segala hal yang kita hadapi ini, dan kerinduan hati bersama-sama untuk senantiasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang sama Tuhan, berbuat baik tentu adalah sesuatu yang mungkin sudah sering kita ucapkan dan kita belajar untuk melakukannya. Saudara-saudara, pertanyaannya kenapa kita berbuat baik? Apa yang mendorong kita untuk berbuat baik? Saudara-saudara, tentu ada banyak motivasi kenapa kita berbuat baik. Tentu ada motivasi karena keadaan yang kemudian menekan kita untuk berbuat baik. Misalnya kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas dan ada rasa takut, lalu kemudian kita mencoba untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama kan. Nah, kita merasa ada ketakutan kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas yang berbeda dengan kita, baik suku, agama, dan sebagainya. Juga ada orang berbuat baik, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena ada sesuatu yang kemudian ingin diraihnya. Ya, dalam rangka menghadapi hajatan-hajatan politik misalnya. Ada orang yang ya kalau bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan, dilakukannya. Makanya sering mengatakan kalau hajatan politik lagi mendekat, kaca dan jendela mobil dibuka. Tapi kalau kemudian sudah lewat, apa terpilih atau tidak terpilih, biasanya kemudian jangankan senyum, kaca mobil dan sebagainya biasa kemudian orang bilang sudah ditutup. Jadi ada motivasi kenapa berbuat baik. Nah, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, pertanyaannya bagi kita sekalian, kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Tuhan Yesus, tentu hal-hal yang tadi saudara-saudaraku sama Tuhan bisa saja dilakukan. Tapi harus ada dasar yang hakiki bagi kita, harus ada dasar yang prinsip bagi kita. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kenapa saudara berbuat baik? Kenapa kita berbuat baik? Dan saudara-saudara, pembacaan kita hari ini, bagaimana kemudian Paulus mengatakan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hukum Taurat, saudara-saudara sama Tuhan, zaman sebelum Yesus, zaman waktu Yesus dan zaman Rasul Paulus, saya kira sebuah hukum yang sangat sempurna untuk ukuran pada saat itu. Sangat sempurna. Mengatur tentang hubungan antara sesama, mengatur hubungan antara Tuhan. Dapat dikatakan sangat sempurna hukum Taurat itu. Tapi saudara-saudaraku sama Tuhan, dalam kesempurnaannya itu, saudara-saudara, hukum Taurat biasa diselewengkan oleh para pemimpin-pemimpin, baik pemimpin politik, pemimpin agama, dan sebagainya. Sehingga yang terjadi, saudara-saudara, hukum Taurat yang baik itu kemudian lebih banyak diatur dengan kepentingan-kepentingan oleh pemimpin-pemimpin yang berkuasa, baik segi agama maupun segi politik.
Nah, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kita yang kemudian dilanjutkan oleh Paulus. Lagi-lagi, saudara-saudara, Tuhan, Paulus itu mengajarkan tentang hukumnya Yesus. Jadi bukan hukum yang Paulus buat sendiri. Paulus berjumpa dengan Yesus, ia cukup banyak belajar selama 3 tahun, dan ia mengenal dari murid-murid tentang hukum-hukum Kristus yang diajarkan oleh Kristus. Nah, karena itu saudara-saudaraku Tuhan, Paulus kemudian mengajarkan bagi orang-orang yang ada di Roma, dan tentu bagi kita sekalian, apa yang mendorong kita, apa yang mendorong ibu-ibu untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Dan saudara-saudara, pembacaan kita mengatakan, saudara-saudaraku yang Tuhan, bahwa yang mendorong kita adalah hukum kasih. Kita mengasihi orang lain karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita mengasihi orang lain karena kita juga, saudara-saudaraku Tuhan, merindukan agar kemudian kita dikasihi orang lain. Dan karena itu dikatakan, kasihilah orang lain, kasihilah sesama manusia, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Karena kasih diharapkan dan dirindukan oleh semua orang. Dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi orang lain, saudara-saudara Tuhan, karena kita juga terlebih dahulu mengasihi kita, dan Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, saudara-saudaraku Tuhan, mengasihi dalam pembacaan kita harus ada aplikasi-aplikasi praktis dalam hidup ini. Dikatakan begini, saudara-saudaraku yang Tuhan, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan dalam hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Itu aplikasi-aplikasi praktis yang harus kemudian dimiliki orang-orang yang kemudian telah menikmati kasih itu. Pertanyaannya, ibu-ibu yang Tuhan, apa dasarnya? Atau bagaimana kita melakukannya? Tidakkah saudara-saudaraku Tuhan, bahwa dalam hati kita selalu ada perang untuk melakukan mengasihi atau tidak mengasihi itu? Dan karena itu kita punya alasan yang pasti, alasan yang jelas, alasan yang kokoh, alasan yang prinsip kenapa kita harus saling mengasihi dan melakukan kasih itu. Dan bagaimana kita bisa melakukannya? Dan karena itu ayat yang terakhir, saudara-saudaraku Tuhan, dengan jelas mengatakan begini. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Itu yang memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Karena kalau Kristus menjadi dasar kehidupan kita, kita hidup di dalam Dia, dan kita menggunakan kuasanya untuk melakukan apa yang diajarkan bagi kita untuk mengasihi, sehingga kita mampu, kuat untuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan kasih dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Amin. Kita akan memberikan persembahan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Baiklah saudara, baik melalui janji iman kita yang kita akan kirim ke rekening pengurus. Marilah kita memberikan dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, karena kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita luar biasa, sehingga kita senantiasa mempersembahkan persembahan kita untuk kemudian dipakai dalam pelayanan-pelayanan di tengah jemaat, khususnya di PWGT.
Saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, mari berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini karena kasih dan karena cinta Tuhan yang bersama, yang sungguh-sungguh kami alami, kami rasakan dalam hidup ini. Engkau Allah, Tuhan kami, Engkau Allah yang menyatakan cinta dan kasih sayang-Mu dalam Kristus secara sempurna. Kami percaya bahwa karena kasih itulah kami belajar untuk menyatakan kasih. Bukan karena ketakutan, bukan karena kepentingan, tapi kami mengasihi karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kami, Allah terlebih dahulu mengasihi kami dan mencintai kami secara luar biasa. Dan karena itu Tuhan, kami terus belajar untuk mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama, dan mengasihi Allah dengan penuh ketulusan dan dengan penuh kejujuran. Hamba berdoa ya Tuhan bagi semua PWGT Jemaat Surabaya, Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan, Tuhan kiranya memberkati anak-anak kami, memberkati cucu-cucu kekasih kami dalam segala hidup yang mereka jalani. Kami berdoa dalam segala situasi yang kami hadapi hari ini dimanapun kami berada, pertolongan-Mu, kasih sayang-Mu senantiasa menopang dan menjaga kami, sehingga kami tetap aman dalam menghadapi kehidupan ini, menjalaninya dalam berbagai aktivitas kehidupan yang memungkinkan kami lakukan dalam situasi pandemi hari ini. Bapa di surga kami berdoa ya Tuhan, hamba berdoa bagi pengurus PWGT Jemaat Surabaya, semua penasehat Tuhan kiranya memberkati, sehingga dalam masa-masa sulit yang boleh kami alami hari ini, kami masih saling menyapa melalui berbagai media sosial yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga walaupun kami tak dapat berjumpa, namun kami boleh berjumpa dalam kasih, berjumpa dalam cinta, berjumpa dalam doa-doa dan harapan-harapan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan memberkati perjalanan kehidupan kami ke depan. Memberkati bangsa dan negara kami, memberkati gereja-Mu Tuhan, sehingga kami semua boleh menjalani hidup ini dalam anugerah dan dalam cinta Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi persembahan yang Kau berikan Tuhan, kiranya memberkati, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik oleh pengurus dalam rangka menata pelayanan dengan baik, walaupun masa-masa sulit kami hadapi, tapi kami masih boleh menjalankan pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, tuntun kehidupan kami, sertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Jaga dan peliharakan kehidupan kami, pegang tangan kami Tuhan, sehingga kami tidak bimbang dan ragu menjalani hidup ini. Tapi kami percaya Tuhan menolong kami dalam menikmati hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian ibadah kita, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari Pastori Jemaat Surabaya. Kami tetap mengucapkan salam sehat bagi kita sekalian, tetap hidup dalam protokol kesehatan, jaga kesehatan, hidup dalam sukacita, sehingga dalam segala situasi yang kita hadapi, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, dan kita akan menjalani hidup ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian. Amin.